Kandel, kita jumpa lagi bersama saya Jumal Muntazam dan Pak Ganda. Hari ini kita kedatangan dua tamu cantik-cantik yang akan sharing kepada sahabat-sahabat UMKM ya khususnya ya. Iya, UMKM ya. Pasti sangat menginspiratif. Ya. Sip. Cak Kendel, Saya Wani. Langsung aja kita perkenalkan ya Pak Ganda. Siap, silakan dari Oma Weni. Perkenalan dulu, saya nih. Oma Weni, siapa beliau sih? Saya ibu rumah tangga biasa Iya. aja. Punya hobi masak. Wah, Itu. Nama saya sebenarnya Felicia Weni. Felicia Weni ya. Terus kemudian lebih familiar dipanggil dengan Oma. Itu toh. Harus kita kasih tahu penonton kita. Kenapa? Beliau ini punya hobi sharing. Dahsyat ya. Tepatnya training. Training ya. Dan tahu nggak pesertanya? Sudah sampai ke Amerika. Wah, Sampai ke China ya. Ada yang ikut dari China juga ada. China, Hong Kong, Vietnam. Belgia. Bener ya? Belgia ya? Vietnam. Dunia ada berarti ya? Oh iya. Australia juga ada. Australia. Australia ya. Rusia. Rahasia belum. Ukraina belum ya? Pusing kan, nggak bisa masak kalau di sana Ya, ya. jadi beliau ini dahsyat sekali. Ya, itulah Oma Weni ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Oma. Hey. Waduh, Oke, tepuk tangan. Oma Weni. Dan tamu kita berikutnya Bu Leni. Ya. Ibu Leni. Bu Leni. Nah, Ya. silakan Bu Leni. Silakan Bu Leni. Nama saya Leni Aryani. Saya usaha coklat sejak 1997. Brandnya apa? Koneta. Oh, Koneta. Koneta ya. Ya. Koneta coklat kendal. Koneta. Ini ada brandnya di sini? Oh iya iya iya. Ini Koneta. Ya, ya. Terus? Penjualan saya secara online juga offline. Online offline. Offline. Sudah sampai ke Indonesia. Indonesia ya. Ya keluar Pemasarannya pulau ya, ya, keluar keluar pulau ya. pulau. Luar Bu. Keluar pulau. Dahsyat luar biasa. Coklat di samping coklat ada lagi. Ini apa ini? Ini apa ini? Kefir. Kefir ya? Kefir. Wah. Wes, kefir sebenarnya. Ini kefir juga ini. Kefir juga itu yang pakai buah, Pak. Mantap. Ini rasa melon. Wah. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Apa lagi yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa Pak Ganda? Kepada sobat bentuk. Ya, kita Atau langsung kita bahas. dengerin langsung. aja ya. Nah, gitu ya. Kisah-kisah inspiratif dari Wonder Woman, nggak usah sebutkan ya. Wonder Woman Semarang. Nah, berdua ini memang legend sekali ya di Ya, Semarang ya, ya. ya. Jadi kalau sobat Kendel search di Facebook ya, Ya. silakan ke search Weni ya. Weni, Weni, ya, kan? saya Weni. Leni Koneta. Koneta. Leni Koneta. Itu Facebook pribadi kita ya. Facebook Oh, pribadi iya. ya. Terus Ya. kalau Apa ada Facebook bisnisnya juga? Ada, Oh. kalau saya ada Facebook bisnisnya Pak Jun. Apa itu? Kelas online masak enak. Oh, kelas online masak. enak. Enak. Iya. Wih. Mantep Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Weni. Nah, Nah, boleh. ini Tanya aja sepuasnya. Di sini ya. kita ini kan pandemi nggak ketemu berapa tahun ya? 2 tahun ini ya? Sebelum pandemi we enggak pernah ketemu. Gitu ya? Iya. Waduh, ditembak. Iya. Iya ya. Ini saya yang benar Pak Jumala yang benar-benar saya membuat kagum sama beliau ya. Saya juga pernah tuh itu apa postingan beliau tuh muncul di beranda Facebook itu. Itu buat training online itu kelas Iya, masak iya. tuh. Nah itu gimana ceritanya sama Weni? Wah akurat kan Dani loh, nek iso buka. Padahal sebelumnya apa sebelum? Sebelumnya beliau ini Sambal. sambal. Iya. ya. Sambalnya Sebenarnya juga saya itu legendaris ya. Legendaris. Saya ini UMKM bergerak di bidang sambal. Sambal. Ya. Brandnya juga itu tadi ya. Brandnya apa? Bukan. Brandnya waktu itu saya namai sambal sedep Oma. Oh, Sambal sedep Oma. Iya. Aku wis ngrasakno Omanya tuh masih nemplek di situ Oh, ya. nempel ya. Terus karena nama Oma ini ternyata ada something wrong, bermasalah, Oh, ya? ya. Oh, Terus oh. saya singkat menjadi SSO. SSO, Oh, gitu. sambal sedap Oma sebetulnya. Tapi karena sudah ada ini ya,
brand yang sudah sudah dihaki ya. Sudah ada yang menghakikan, jadi saya tidak bisa memakai kata Oma itu. Terus akhirnya tiba aja karena pandemi. Kayaknya saya mendapatkan satu inspirasi, saya membuat kelas online Masak Enak. Oh, jadi berarti mulainya sejak pandemi itu ya? Iya, dengan adanya kelas online Masak Enak, otomatis itu menguras pikiranku, menguras ide-ideku juga ya. Akhirnya saya konsentrasi di sana. Oke. Itu konsentrasi di situ karena membutuhkan satu konsentrasi yang khusus, akhirnya sambelnya ini jadi keteter kan. Nah, saya harus memilih mau yang mana. Yang ternyata di hati saya yang lebih cocok itu, saya kok lebih enak dengan memberikan sharing kepada sesama. Kondisinya waktu itu pandemi, kita bisa bayangkan ya, di awal-awal pandemi itu semuanya masih lockdown ya? Enggak cuma lockdown, diri kita sendiri itu loh. Dirinya kita sendiri itu loh. Kan semuanya serba sensitif ya. Benar. Yang awalnya mungkin lebih mudah makan. Untuk yang rumahan nggak bisa masak, beli di luar. Sekarang Gojek, Grab, mana banyak itu ya. Terus bisa jajan di luar. Terus karyawan-karyawan yang mau ke kantor cateringan. Nah, waktu awal-awal dulu pertama kali parno semua, takut ya, karena virus lah, jadi semuanya kita semua takut parno. Tapi bukan Sarno loh. Sarno biar di desa. Kalau Yatmo tetangga saya. Benar. Nah, dari situ terinspirasi membuka kelas online masak. Ya. Terus kok kenapa ada kata enak? Ini jadi ceritanya rada panjang ini. Saya bisa membuka kelas online masak awalnya itu juga dari dorongan teman-teman yang ada di Facebook. Jadi ini pas timingnya. Ada pandemi, kemudian kebetulan saya ini orangnya suka sharing-sharing hasil masakan saya terutama. Dan mereka mengenal kalau hasil masakan saya itu menjurusnya itu ke arah sehat. Ya, saya lebih banyak melakukan masakan-masakan di saya itu yang biasanya itu mungkin bersantan yang kental. Saya olah menjadi tanpa santan, tapi rasanya juga lari jauh dari otentiknya. Terus saya juga kadang tuh sharing masakan tentang gimana sih menghindari gorengan dan sebagainya seperti itu. Apa yang saya lakukan terhadap masakan saya. Siap. Nah, dari situ banyak teman-teman yang berminat dan tertarik. Terus saya juga senang ngambil foto awalnya. Jadi nggak bisa foto. Masak sendiri. Selfie. Justru saya tuh malah jarang loh. Coba lihat di Facebook saya, malah jarang ada foto-foto saya pribadi ya lain ya. Bagus kok. Emang sajane nek gak foto diri ya. Makanya saya jarang tampil. Sebenarnya saya ini orangnya lebih enak di belakang layar. Yang sering saya tampilkan itu masakan saya, olahan saya, kadang foto-foto kalau saya. Kalau beliau ini tampil, wah casing DM. Enggak lah. Oma. Aku mikir ya. Oma wis tuwa. Oke, lah itu apa? Kelas online-nya itu via apa? Via Zoom atau via WA. WhatsApp. Jadi Oma WhatsApp. ngetik itu sama Jadi, video atau kalau saya bikin audio kelas, gitu? Kalau saya bikin kelas ini gini ceritanya. Materi itu sudah saya bikin dan sudah saya persiapkan sampai sedetail resepnya. PDF gitu ya? Enggak atau gimana? Awal-awalnya dulu hanya ketikan biasa. Ketikan biasa. Terus saya share. Sudah saya ketik, tinggal saya share ini resepnya ini. Terus untuk tahapannya tahapannya itu foto berbagian. Jadi mulai urutan. Jadi urutannya detail. Itu di foto. Oh ya, misalnya iki wis dadi iris brambang. Iki kental apa cuwer iki difoto ya. Iya gitu ya. Terus minyak itu tak foto. Terus nguleke iku tangane aja maju. Jarene ceplang Pak. Ya kalau tangan enggak maju ngulek kalau dibuntut malah enggak bisa pecah loh hasil ulekannya kita.
Enggak lah, itu cuman nyanu tok. Enggak toh? Sebenarnya ya Istri cemplang saya itu itu pinter cuman masak. ini. Enak masaknya Pak Ganda. Iya. Nah, itu Ini masak nggak, Pak? Masak. Orang. Loh, kita kan nanti mau diterangkan. Oh, teman. Pak Ganda. Iya. Nek ngulek itu Gimana, gini. Oh, gini. Mah, kamu kok nguleknya begitu? Iku malah cemplang. Sing masak, sing ahli masak iki sapa saja. Bener. Sebenarnya kalau saya secara pribadi ya, orang nggak bisa ngulek, orang nggak bisa masak, tapi kalau hatinya yang dimainkan di situ, beda semua. Mantap. Masak itu harus pakai hati. Ya kan, seperti orang lagi jatuh cinta. Kasmaran Iya terus. kan? Sekarang Bu Leni. Oke. Bu Leni itu dulu taunya saya Iya. itu adalah coklat koneta, betul nggak ya? Betul. Coklat koneta, ini salah satunya. Nah, ini nih. Saya itu pernah, Ini aku apa seingat banget. Aku itu tahu ulang tahun Pak Ganda. Oh iya. Coklat Koneta. Ini Koneta mereknya ya. Ya, ulang tahun gimana? Dikasih kado itu coklat terus ono tulisannya. Ulang tahun keberapa jenengku ono. Aku ora tahu ya. Ngeri. Ngari dong. Jadi ternyata gini, Cemburu ya. Saya ingin mengatakan begini. Beliau itu bisa melayani pesanan. Oke. Bagi yang ulang tahun, Ya. itu bagus sekali untuk hadiah. Wah, ini Pacar kemarin ya, kemarin pacar sih banyak itu. orderan nih, Bu. Valentine ya? Valentine. 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 Iya, iya. Itu coba belikan coklat istrinya enggak? Saya itu dulu ya, ceritain ini. Iya. Dulu sebelum kenal sama Leni, ya, saya tuh ngerti ada coklat Koneta di Semarang yang sudah bagus-bagus modelnya. Iya, packagingnya bagus Iya, ya. sudah bagus-bagus modelnya dan sudah bagus-bagus bentuknya. Saya belum kenal sama beliau Belum ini, kenal. belum. Iya. Ternyata sekarang baru tahu. Iya. Setelah ketemu, itu pun saya belum ngerti loh kalau dia tuh ownernya Koneta loh. Setelah saya ketemu, Lo waktu komisi belum tahu? sudah ketemu waktu di komisi awalnya. Iya. Dan Sekarang begitu ketemu beliau terus dia ngomong, aku tuh bikin coklat mereknya Koneta. Walah, kamu toh ownernya. Nah, ini sekarang kita dengarkan gimana Bu Leni mengawali. ini khususnya. Apanya? Khususnya adalah kok iso muncul kefir. Ngono lho. Oke. Kan maunya Koneta toh? Iya. Kok iso muncul kefir? Ya, silakan. Kalau Kevin itu saya muncul awal-awal pandemi. Nah, pandemi juga kan? Pandemi juga ya. Ternyata pandemi berkah ya, Keh. Iya, pandemi bawa berkah sobat Iya. Google ya. Jadi Tergantung iso mensyukuri apa enggak. ya, tergantung kita bisa melihat menyikapi ya, Menyikapi, bener. kondisinya Bisa lihat saat itu. kesempatan atau hanya negatif thinking Iya, saja. atau hanya berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Saya pun juga waktu itu berkah mencari bagi solusi. orang-orang yang Pandai mengambil kesempatan ya. Jadi setiap kesulitan tuh dibaliknya Kalau sebetulnya ada kesempatan. saya pribadi lihat mereka berdua nih, wah tetap keadaan apa aja tetap survive. Ya, dan itu terbukti ya. Kudu. Bukti. Malah jujur loh ya. Masalahnya kita berdua tuh nggak bisa diem kan lah. Iya. Kalau diem tuh rasanya sepol. Iya. Loh, kalau kita berdua diem ya, masa bisa ketemu Pak Ganda sama Pak Ju? Ayo. Kita kembali kepada bagaimana beliau melihat legend. pandemi dan layar Kevin. Silakan, Bu. Sejak pandemi itu kan orang rata-rata mau meningkatkan imun tubuh, Pak. Orang kan berlomba-lomba biar gimana caranya biar tubuhnya itu Berarti ini sehat. ikut 17 biar- Agustusan ya? Lomba ini. Padahal Jadi loh. balapan karung. Iya, oke. Iya. Orang berusaha meningkatkan imun tubuh pakai vitamin, jemur. Ya. Kevin ini salah satu bisa meningkatkan imun tubuh. Oh gitu. Karena Kevin itu bagus terutama untuk usus sama pencernaan. Kalau usus pencernaan kita bagus, otomatis kan tubuh-tubuh yang lain itu juga bagus juga. Iya. Nah ini nek
saya pernah minum tuh apa namanya Pak? Coba pernah gede. Yogurt. Yogurt. Ya, yogurt. Bedanya apa? apa? Apa bedanya yogurt sama kefir itu? Yang kefir ini yang lebih asam. Lebih asam daripada yogurt. Lebih encer mana? Lebih encer kefir. Yogurt Okay. lebih kental. Ini dicoba aja coba ya. Silakan Mas Jumala. Oke, nyoba ya. Ya. Dilihat Asam, dulu. Ini perlu dikocok enggak? Oh, mereknya apa sih? Apa Langsung ya? rasanya? Oh, ini saya nyoba Mereknya yang Koneta juga. Koneta Kefir ya. Berarti Koneta ini nama brandnya Bu Leni. Ya, ya. Jadi ada produk coklat dan yang sejak pandemi Kefir. Kita coba ya Bu ya. Asamnya gimana coba? Jadi kita bisa membedakan dengan yogurt ya kan? Bismillah. Ya. Sobat Kendel, ya nanti mesti order ya. Nyoba juga. Koneta Kefir. Ya. Oh, enak. Ini pasti beda tuh ini. Ini rasa apa? Itu rasa apa? Beda, Pak. Ini melon, Pak. Ini rasa apa? Itu leci ya. Ada tulisannya, Pak. tulisannya, Pak. Oh, I see. Leci. Iki leci. Iya, iya, Ada iya. berapa rasa? Tuh. Tuh, Kalau gulanya. yang itu punya- buat ada berapa? Kalau ini yang kefir. Se. Ini. Ada loh. Oh iya. Ini melon. Oh, enggak termasuk itu. Lahan handphone taruh sini. Ini rasa Mangga. Mangga. Ini coba buat buat Pak Arif, Iya. Pak tim kita. Iya. Monggo. Pak Arif. Coba, Sini. ada apa lagi coba nih? Mangga sama apa Pak? Mangga, stroberi. Mangga, Pak stroberi. Aryawan. Anggur, mangga, Karyawan. stroberi sama Thank you. anggur. Oh, enak. Seger lah yang Seger ya? pasti. Rasanya kayak ada produk yang sudah Indonesia sudah lama, Iya. lama, mirip iki, cuman lebih encer lagi, kecil. Oh, coba sebut merek. Iya. Paham, Mbak, ya? Iya. Kecil segini tahu tuh? Tahu. Tapi Isi- tadi isi itu lima tidak tuh. ada rasa-rasa. Tapi kok lebih encer itu ya? Yang dia. Heeh. Wah, saya kurang tahu kalau itu. Kalau ini saya sama Ini sekali kalau tanpa- diencerkan lagi masih bisa. bisa tambah air bisa ya? gitu. Kalau Betul. mungkin yang Jadi kental. iya. Sobat Kendel, ini masih rasa sirup menurutku. Iya. Artinya apa? Kalau tak tambah air itu masih keren ini. Iya, masih enak. Ini memang masih kental gitu ya, Pak. Sebenarnya dia kalau lebih dingin lagi lebih kental lagi. Ya, Ini udah lama. iya, udah lama I see. keluar. Asli, ini tak tambah air. Itu lebih Iya. minuman. Nah, ini Iya. aku masih terasa sirup ini. Benar. Maknanya apa? Ini tuh bisa dipakai sirup. Sebenarnya Ditambah air. apa? Kalau menurutku ya, kok lebih enak kita Es. nikmati ini di dalam Oh. kondisi dingin aja. Dingin banget Ya, ya? Oh. tergantung. Eh, Ada yang lebih kental lagi, bahkan bentuknya seperti bubur. Dan itu kalau di Timur Tengah itu banyak. Iya. Mereka sebutnya Greek yogurt mungkin. Oh, lebih yogurt. kental lagi kayak Greek bubur. yogurt Ya, ya. itu Itu dipakai Itu untuk itu. sarapan. Itu disaring. Oh, oke. Diambil airnya, diambil B. Itu kalau di Maroko untuk sarapan. Iya, memang benar. Jadi kental mana? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Jadi itu tergantung selera aja. Ya, Ya, lumayan. bener. Kalau aku lebih senang Lebih ini suka masuk langsung, kulkas. lebih suka langsung ya. Karena kan Ini bakterinya. nanti kalau sampai rumah tahu nggak? Kita coba Banyuman ya. Dinikmati kayak minuman yang Tambah Iya. es batu juga enak, Pak. enak ya. Es batu. Wah. Es batu. Benar. Dingin. Dicetak, masuk ke freezer, Ngono tuh. jadi mut-mutan itu loh. Oke. Itu enak banget. Luar biasa. Gimana? Enak ya? Seger. Mantap ya. Enak. Keren. Nah ini bagi UMKM yang ingin menambah produk, bisa belajar karo Bu Leni. Ya, Mbak Bu Leni. Ya. Gimana memulainya? Iya. Gimana Bu Leni memulainya? Saya yang kayak Begitu dapat kesempatan, oh ini banyak orang yang ingin nambah imun. Nah, terus gimana? Lanjutannya gimana? Kok sampai muncul? Kalau saya ngasih edukasi, mungkin kalau kefir itu orang belum begitu paham ya Pak Ganda ya, Pak iya. Gimana ya. Apa tuh kefir itu? Jadi saya banyak ngasih edukasi. Misal di Facebook, di Instagram, saya ngasih manfaat-manfaatnya dulu.
Jadi orang tahu baru mau beli. Oh gitu ya. Kan orang kalau nggak tahu apa sih manfaatnya apa ini gitu kurang serp gitu ya. Makanya saya kasih manfaat di itu. Pengaruh baiknya ya. Pengaruh baiknya. Aku sering baca kok ini informasi. Iya. Jadi ngasih edukasi dulu sama ini customer. Ya karena kefir belum seberapa familiar ya, dibandingkan yogurt. Iya. Oke. Keren. Boleh nih. Coklat dan idenya dia loh. Iya, idenya cemerlang ya. Makanya Sama itu makanya kita itu harus memikirkan bagaimana dalam kondisi ini kita bisa menciptakan satu solusi untuk mengatasi kondisi. Jadi nggak cuma berkeluh kesah. Yes. Iya. Motivator. Iya. Motivator. Sampai di samping itu memang kita harus berada di circle yang tepat. Iya. Saya kan memotivasi diri saya sendiri. Apa tuh circle? Aku jadi lingkaran kumpulan komunitas ya. Kadang-kadang memang dulu ya, ini kalau saya dulu kumpulannya orang-orang ngeluh, ketika kita cerita punya masalah, jawabannya wes podo nasib itu. Iya. Tapi kalau dengan orang-orang yang hebat, oh tenang, saya pernah ngalamin itu. Sini saya bantu, pasti gitu. Iya, minimal dapat gitu. ketularan semangat. Nah, itu loh. Inspirasinya itu bisa kita ambil. Nah, ini ngomong-ngomong circle tadi ya. Saya dengar Oma ini juga circle-nya orang-orang penuh inspirasi semua. Ya, seperti yang womanpreneur tuh gimana? Womanpreneur itu ya. Itu kumpulan ibu-ibu hebat, ibu-ibu UKM. Ya, faktornya saya lihat bagus-bagus. Makanya nih Oma juga salah satu inspirasi di sana. Saya salah satu member yang aktif dan inspirator ya. Waktu itu pernah tuh jadi apanya? Kayak pengisi apanya itu? Atau jadi tokoh woman of the month gitu ya? Enggak sih, enggak jadi womanpreneur. Hampir semua tuh saling kolaborasinya bagus ya di womanpreneur. Ya dulu sih pernah sebagai mentor gitu ya? Enggak mentor, sebagai pendamping ya? Dari adik-adik kelas gitu. Oke. Nek Zakia itu masuk womanpreneur juga? Pernah dulu. Zakia? Iya. Pernah dulu. Tamu kita video yang lalu. Oke. Nah itu tadi lah ya circle-nya masih ya? Kelompok kita juga sampai sekarang. Nah terus nih kembali ke kelas online tadi. Betul. Itu diadakannya setiap minggu sekali atau sebulan sekali atau gimana Oma? Saya biasanya mengadakan kelas online itu kalau dulu ya, dulu saya mengadakan bahkan sampai sekarang. Pokoknya ada dan aktif seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Ya, ada yang berjadwal dan ada juga yang tidak berjadwal. Materi saya kan sudah hampir banyak ya, ada sekitar. Ada berapa total tuh? 60-an menu. Wow. Itu. Walah ini kalau sobat kendel ikut semua 60 menu. Jadi koleksi. Bukan jadi koleksi ya. Bukan terus dibanding jadi buku ya. Bukan resto. Ya kan resto. Apa yang istilahnya resto rumahan tinggal nanti pasang di GrabFood sama Good. Iya. Ya kan? Enggak usah ngajak di jalan aja sekarang sudah bisa pakai. Jadi biaya berapa itu, Oma? Satu menu, satu tema itu? Rata-rata boleh saya katakan 100 ribuan. 100 ribu? Iya, tiap kelas gitu loh. Murah ya? Iya. Terjangkau lah ya? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Jadi 100 ribu kali 60 menu berapa? 6 juta itu. Loh kan ini berarti modal. Tapi kan ini investasi. Tapi modal. Iya. Ibaratnya modal. Dari resto ya orang masalah kok. Makanya tidak terlalu banyak trial dan error ya. Ya. Jangan langsung memang itu ya. Saya memang enggak safe. Saya cuman ibu rumah tangga biasa. Makanya dari situ tapi semuanya keluar. Ya? Tapi beliau itu semuanya keluar ya. Iya. Dan saya tidak, awalnya kan saya memang nggak komersil seperti itu ya. Memang ini bumbuku. Memang ini takaran yang saya biasa olah untuk makanan saya sehari-hari di rumah bersama keluarga. Terus kan banyak yang berminat. Ayo sharing. Waktu itu malah kepengennya, yuk aku sharing. Mumpung ini pandemi aku sharing. Yuk sini tak ajai gitu. Ternyata kok teman-teman itu ya baik ya. Awalnya mereka ngomong jangan Oma ini udah sharing sudah terima kasih.
Tapi kan tenaga, waktu, biaya semuanya karena mereka mereka memintanya stepnya, tahapannya apa semuanya. Otomatis kan keluar Oh materi. iya. Bahannya lu sing bayari sopo. Terus akhirnya di situ buka kelas dengan pertama kali itu loh. Suka-suka wes kamu bayar aku berapa? Nah kan saya nggak punya basic chef lah aku mau kepedean loh ya. Cuman biasa aja kita ya. Awalnya gitu ya, awalnya wes seikhlasnya gitu. Seikhlasnya. Ya ternyata kok seikhlasnya tuh malah tambah nggak mau malahan. Mending buka nilai aja berapa. Nah, kita nanti akhirnya apa kasih harga itu ya? Iya. Ya. Bingung lagi aku. Waduh, kita dibuka berapa ini? Ya wes dibuka 50.000. Kok dari yang pertama kali ikut 10 sampai jadi 50. Dan itu sampai berkelas-kelas jadinya. Berkelas-kelas wow. ya? Iya. Itu Oma ini enggak apa jenenge? Sampai berapa peserta tuh sampai sekarang dicatat enggak? Ada rekapannya ada. Ada. Yang awalnya mulai tulisan tangan, saya ini berproses pokoknya. Yang awalnya mulai tulisan tangan, tak bukukan, sekarang enggak. Saya sudah melalui online format. Iya. Oh iya. Google Form. Berarti daftar pakai Google Form ya? Iya. Wis, Mas. Sudah melalui Google Form dan semuanya sudah keren. Bertahap. Nah, sebagai apa ya? Memang saya tuh seneng sama Leni itu orangnya seneng sama-sama seneng belajar ya. Iya. Oma seneng sama Bu Leni? Enggak, maksudku aku juga seneng sama Bu Leni. Oh, setuju. Iya. Tahu Pak Ganda, Pak Jumara seneng sama kita ya. Kalau enggak masa kita dipanggil di sini. Oh, ya kan? Pokoknya tamu kita ini top. Pokoknya semuanya proses, enggak langsung ujuk-ujuk. Iya. Ujuk-ujuk. Dan sekarang pesertanya sudah sampai ke luar negeri. Ya, sampai di mana-mana. Indonesia pun juga di mana-mana. mana-mana. Biasanya online tuh gitu, Pak Jumala ya. Ya. Jadi saya pun juga enggak nyangka kok. Enggak menyangka. Iya. Tidak ada yang bisa menyangka. Intinya utamanya saya ini hanya sharing berbagi tentang hasil masakan. Terus malah dituntut untuk membuat kelas online. Terus sekarang malah banyak orang yang mendandake resep. Ya lucu kan? Malah dandake resep. Sama Bu Weni saya pernah sama ikut kelasnya dia. Jadi step ex murid. Jadi udah enggak perlu, kalau saya lihat dari YouTube itu kan Pak resep-resepnya tuh kadang tuh masih dandani lagi. Iya. Kalau sama dia Nah, ini persis kan? Sudah maksudnya udah pelek gitu saya takarannya itu udah enggak perlu tambahi kurangi, udah enak gitu lah. Plak keteplak Pak. Sudah tinggal langsung praktek. Iya. Jadi menu-menunya itu apa aja, Mas? Bisa disebutkan? Ya, yang paling laris apa? Paling favorit iya. itu somai. Enak somai. Somainya ayam ya? Kayaknya itu somai ya. Sesederhana itu ya somai ya. Tapi resep juga banyak di-share secara free di YouTube, di IG. Banyak wes di situ pokoknya kita bisa buka hashtag siomay gitu, mau siomay halal, mau siomay tidak halal, itu kan hanya sekedar pergantian protein ya. Iya. Oh, tapi kan bumbu-bumbu intinya kan ada semua di situ. Iya. Yang dibahas itu itu cuman beda beda bahan proteinnya saja. Iya. Tapi takaran bumbu lainnya semuanya sama. Banyak di situ. Nah, kita kan kadang bingung, ya. Ini enak enggak ya? Ini enak enggak ya? Ini enak enggak ya? Karena saking banyaknya, ya. Kesatu, mereka hanya share mungkin resepnya. Terus yang kedua, mungkin ada bermain dengan beberapa, kalau di YouTube jelas mesti permainan ada di video. IG pun sekarang sudah ada di Reels, ya. Dan ada IGTV yang mereka dulu bisa runutkan ini cara pembuatannya gimana. Benar. Tapi yang orang-orang nggak pernah tahu, tipsnya apa? Bisa membuat kulitnya itu tetap lembut terus. Kalau Pak Jum, kalau Pak Jum sama Pak Ganda, karena mungkin bukan seorang yang utak-atiknya di dapur, mungkin disediakan oleh istri, beli, makan, ya.
Pernah nggak ngerasain siomay yang kulitnya kaku kering? Betul. Nah, betul. Betul. Ada yang bisa lembut, ya kan? Iya, benar halus. Jadi kita makan tinggal ngemplok, nggak perlu harus ngukus. Iya. Nah, ada orang yang tahu tipsnya, ada orang yang tidak tahu tipsnya. Iya. Mereka hanya bisa sharing resepnya dan caranya. Nah, di kelas saya ini justru kuatnya itu ada di tipsnya. Iya. Value-nya di situ ya, Pak. Iya. Value saya itu lebih banyak dengan tipsnya. Bagaimana saya Sama, bisa Pak. mengolah Saya masakan. Ada tips tuh saya seneng, Pak. Iya. Maksudnya tips dasar. Semua lah, aku ya seneng kok. Iya. Jebulane ngono ya. Nanti sore kalau pulang tuh biasanya Pak Jono ngasih tips. Ngono ya. Iya toh? Kan dia sudah gajian. Iya. Kita kan belum ya, Len. Kita kan masih mau belajar. Pokoknya tips makan siang aja aman ya. Oke, luar biasa ya, Maya. Luar biasa. Sekarang Bu Leni. Ya, ini. Saya kepingin, kalau tadi kan dijelaskan tentang apa jenis? Kefir. Kefirnya. Nek coklatnya itu apa saja yang jenis-jenisnya Yang diproduksi ya, yang diproduksi. Karena ini ada yang saya lihat ada kayak bola-bola ini, Bu Leni. Oh, ini anak-anak masih pasti suka. Ini bola-bola ini ya. Itu yang Iya. biasa Bola sama sampai luar pulau itu Pak kan. Itu sih Iya. bola-bola ini. Ya, kalau luar pulau kan Ini berarti seperti permen gitu ya? Apa kok permen kan apa jenis? di dalamnya ada biskuit. dicoba Boleh aja, dicoba, Pak. boleh dicoba. Coba aja, Pak. Boleh ya? Boleh. Gratis nih. Sampean iku nek roh tip kok seneng Pak Ganda banget. iki lho. Kok Ini dada tips juga nih. dada malu-malu. Kalau ini apa nih? Kalau yang ini saya biasa masuk di toko-toko, Pak. Nah ini senangnya Pak Aryawan. Ya. Diningi-ningi saya Pak Aryawan deh Pak Aryawan. Iya, enak ya. Oh, ini kayak ada apa ya? Roti gitu ya. Apa sih jenenge roti tak jenenge itu? Biskuit, Oh, biskuit. biskuit. Ada biskuit. Ini makanya saya ngomong kalau anak-anak mesti seneng Suka. karena dia ada. Jadi luarnya itu coklat, dalamnya biskuit. Iya iya. Tapi biskuitnya juga coklat juga. Iya kan? Enggak. Biskuitnya enggak. Enggak. Kayak vanila, kayak vanila. Oh, vanila ya? Kan dilapis coklat. Ini kayak anu ya Pak Aryawan, oh. Nah, di sepeda dulu dolan gotri ya. Bayangin kok. Dulu soalnya waktu kecil. Gotri ku laker iku lho, laker jerone kan ono gotrine to. Loh, kalau itu ada perbedaan banget sama ini. Iya. Kalau itu ngeremuk. Ngeremuk dulu ya. Nah, ini demeraken kan. Pak Aryawan. Cuman aku gak seneng apa Pak Ganda? Coba. Kok sih jitak ngono ya? Iya. Lho. Gak seneng apa? Masa toples tok. Lek mandek kepengin maneh. Iya. Mandek Ini pahit gitu. Mandek pahit ya, benar mandek pahit. Pahit nek mandek. Oh, ganti kuaci. Iya. Yang paling Bu Leni, yang paling favorit. Yang favorit kalau orang untuk kasih gift sama orang. Gift ya? Itu biasanya tulisan yang Yang coklat yang aku dikasih itu. Karena saya kasih Pak Jumaladi kan bisa request, jadi request mau happy anniversary, Iya. birthday atau apa Iya, aja iya. bisa. Iya. Kalau ini coklat biasa ya? Kalau itu coklat Kotak, biasa, ya? kotak batangan bisa request packing juga. Boleh dibuka juga nih? Boleh. Wah, Pak Ganda itu nek roh tip isu ya. Iki kok nek dibukae kabeh ditake lho ya. Iya. Tidak bertanggung jawab kalau dia tidak menghabiskan. Marahi deh. Wah, ini keren ya Pak Jumal. Iya, bukan kita toh, Pak Aryawan karo Pak Arif juga. Ini ya. Iya. Ini Leni kan bikin Oh, ini begini coklatnya ya. ya? Biasanya kan ini bisa bikin souvenir. Weh. Oh. Ini kalau misalnya dikasih foto itu bisa ya? Nah. Kalau yang model ini nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Yang Harus apa? gede ya? Yang rata. Tapi ini bisa. ini tulisannya bisa pesan kan? Bisa request. Pesan ya? Bisa. Enggak Pak, gimana? Coba Pak. Wah, Coba. Bisa jadi souvenir. Coba ini pas 4. Jadi Masuk ngene banget sih. ketoknya piye? Ketoknya piye? Kurang. Lah ngene bentuk. Untuk akeh. Untuk akeh bener. Lo yang dapat banyak dia lu.
Arif ya, Pak Arif. Arif. Ya, Pak Arif ya. Jangan usah malu-malu Pak Arif. Ngomong ada buleni loh. Aku senengnya apa aja? Tidak terlalu manis. Ya. Jangan manis-manis. Tapi Nanti buleninya kan habis. Saya itu sudah tidak terlalu suka yang manis-manis, tapi masih suka yang cantik-cantik. Itu tidak dalam bentuk makanan, saya tahu. Ngono ta? Iya, itu tidak dalam bentuk makanan. Nah, Soalnya tips. cuman nih kebanyakan coklat sudah makan siang gitu. Kenyang ya Pak. Pak Ganda, jangan takut. Bungkus. Coklatnya kerasa banget. Ya. Ya mesti mau makannya coklat ya krosnya coklat. Oh gitu ya. Jadi yang laris itu yang bisa untuk gift itu ya. Gift ya. Ulang tahun terus iya. Valentine. Jadi coklatnya itu gini loh Pak Ganda. Kotak. Terus di sini ada coklat, terus ada tulisannya gitu. Iya. Tulisannya ya coklat. Keren. Nah, kalau saya pernah lihat di nikahan itu ada coklat gede gitu. Itu bisa juga beli juga. Yang seperti apa ya? Seperti apa ya? Yang coklat apa? Di kawinan dulu ada tuh. Atau tanya Bu Leni, ukurannya berapa saja yang bisa request itu? Yang untuk gift pernah buat itu? Kalau itu pernah buat? Yang apa? Yang di nikahan itu loh. kalau di nikahan biasanya fonten ya, yang Fonten air mancur itu ya, yang turun gitu. Ya. Kamu pernah buat tapi? Nah itu. Jadi ahlinya. Biasanya dicolet sama buah, sama biskuit. Iya. Marshmallow. Iya. Iya. Ini asli Semarang tuh. Saya. Asli Semarang. Oh Semarang, enggak ketemu ya dulu. Ya ini sudah ketemu dulu. Maksud lo? Ini sudah ketemu loh ya. Dulu maunya dulu. Ini waktunya di revenge. Aduh. Pak Ganda, sekarang kita tanyakan Pak. Sejarah memulai bisnis dulu itu bagaimana pada kedua beliau? Bu Weni dulu silakan. Memulai bisnis itu sejak usia berapa, kesulitannya apa dan seterusnya? Benar. Setelah menikah atau sebelum menikah udah punya jiwa entrepreneur ya. Kan itu pasti bawaan dari dulu lah ya Pak ya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ada bawaannya. Ya, ada bawaannya. Ada bawaannya. Kok bawaan lahir gitu ya Pak ya? Ya, bawaan bayi ya. Bawaan bayi. Saya mau mulai sebagai UMKM ya sebelum terjun di dalam mengajar online ini ya. Itu tahun 2014 kayaknya. 2014. Loh, karo kursusku disian kursusku ya. Aku 2011 sudah gelar kursus. Oh, okay. Kalau saya gelar tikar Pak. Terus beralih ke kelas online ini untuk yang memasak ini berarti masa-masa kemarin pandemi 2 tahun yang lalu. Jadi usianya kelas online masak enak itu belum ada genep 2 tahun. Ya karena mulainya pandemi ya. Tahun 2020 di bulan April dan tandanya itu persis dengan Hari Wanita yang kita tahu kelahirannya April. Siapa? Iya. Saya. Ibu Kartini. Oh ya Ibu Kartini. Iya. Oke. Terus? Jadi nanti besok 21 April 2022 itu baru genap 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, baru genap 2 tahun. Ya memang. Batita ya, Batita. Di bawah Batita ya. Di bawah Batita. Baduta. Baduta. Iya, Baduta. Baduta baru 2 tahun loh. Baru 2 tahun. Kalau Batita bawah 3 tahun. Iya. Enjoy sih ya, karena kalau kita bergerak itu passion kita, jiwa kita yang sesungguhnya itu akan jauh lebih enjoy. Dan saya itu kenapa kok melepas si Sambal dan menjadi kelas online? Posisinya saya itu tidak bisa stay di satu kota Semarang. Saya harus lari ke 2 kota yang lain.
Karena jadi, apa itu? Ya karena apa ya? Keluarga ya? Keluarga juga. Kadang-kala kan saya tuh masih membantu suami. Nah itulah membuat saya itu kenapa harus memilih antara sambal atau kelas online. Kalau di kelas online ini dimanapun bisa saya dari bisa mana saja. Karena kelasnya karena online. kan semuanya Betul. gitu. Dan sekarang sudah mulai juga banyak yang ingin mengajak kerjasama tidak melulu di online. Mereka kepengen yang di offline. Ya. Itu gimana? Gitu loh. Semangat itu mulai timbul, mulai ada ide. Itu gimana ceritanya? Karena membuat kesepian. Karena kesepian. Jadi anak-anak sudah menikah, ya. Anak-anak sudah menikah. Saya tuh kan orangnya yang seperti tadi saya ngomong ya. Saya sama Bu Leni orangnya tuh nggak bisa diem. Gitu loh. Terus saya ke ide. Saya ini kan seneng masak. Dan waktu itu kepikiran sambal pertama kali. Ya itulah yang yang pertama kali saya keluarkan dulu. Tapi di luar sambal ternyata kan setiap kali saya masak, entah itu awalnya dari keluarga, kalau keluarga bikin acara atau ada arisan keluarga atau siapa ulang tahun itu saya kan masakan atau pas pertemuan atau apa itu orang ngomong kok enak ya. Nah dari situ Jadi Pak Kanda ternyata beliau ini benar-benar dari ibu rumah tangga. Bener, saya nggak punya basic belajar chef gitu aja. Aku saya nggak punya berpikirnya basic. beliau itu dari muda. Iya, Makanya ketika beliau bilang dari 2015, loh berarti baru ya. Dan sebelumnya beliau adalah ibu rumah tangga, benar? Iya, ibu rumah tangga yang biasa nggak ya. pernah ke dapur. Apa maknanya? Banyak ibu rumah tangga yang bisa mencontoh apa yang dilakukan beliau. Betul. Gitu loh Mas Bro. Siap. Yang penting mau belajar. Iya. Dan mau melakukan. Belajar kok ya. Kan Belajar, banyak orang tapi yang ikut seminar sana sini tapi nggak mau melakukan. Sudah percuma. Akhirnya kan cuma jadi ilmu. Benar. Kalau tidak diterapkan, tidak dikerjakan, ya nggak ada wujudnya. Oke, sekarang ke Bu Leni. Awal coklat Awal coklat ya. Atau sebelum coklat mungkin sudah ada berbisnis yang lain, silakan. Pokoknya mulai bisnis yang gimana ceritanya dulu. Kalau saya tuh awal Februari 97. Wah, aku lama. Ya apa aku ya sekolah. Saya kuliah. Tak kira baru lahir. Itu habis selesai kuliah 95. 97 tuh saya pas kebetulan tuh lagi ke Jepang. Waktu itu Februari itu pas banyak banget di sana tuh coklat-coklat Valentine. Saya ke Jepang dalam rangka apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. I see. Oke. Terus sekarang banyak coklat. Sebelumnya jalan-jalan tuh saya tuh sudah doa gitu ya, minta semoga nanti saya nih jalan-jalan tuh juga membawa hikmah buat saya gitu. Saya tuh sudah benar-benar sudah doa gitu. Jadi ada niatnya ya. Itu kalau orang itu sudah menikah. Ngiras-ngirus ya. Itu sudah menikah belum waktu ke Itu Jepang? belum toh. saya. Nah, kowe ora mbok riben. Aku harus kuliah. Oke. Terus di sana banyak coklat. Di sana tuh banyak coklat Pak Jun malah. Bagus-bagus lagi. Terus saya kepikiran kok di Semarang belum ada ya. Saya kan pelopor, konetan. Pelopor ya. Jadi saya dapat ide tuh waktu ke Jepang itu. Terus waktu itu transit ke Singapura, di Singapura juga bagus-bagus. Banyak coklat. Pas itu juga. Kuala Lumpur pakai coklat juga. Kuala Lumpur banyak lagi ya. Iya, kita termasuk terlambat ya. Terlambat. Kalau turun di bandara internasionalnya negara lain itu disambut coklat. Pasti sambut coklat. Iya, di bandara tuh di bandara kita nggak ada. Iya. Mungkin dulu belum zaman online ya, jadi kan hanya orang-orang yang mungkin punya kemampuan yang bisa melihat di luar Indonesia. Itu bisa membawa sesuatu transform masuk ke Indonesia. Tapi kan sekarang dunia sudah mulai beranjak ke online ya. Kita mau melihat apa aja, sebenarnya itu akan jauh lebih mudah. Ada plusnya juga ada minusnya kok. Iya.
Ya makanya itu bagaimana kita mau mengambil dari hikmah semuanya itu. Kalau mau jadi negatif ya bisa aja itu. Iya. Ngapusi, ya toh Pak. Iya. Ngapusi saka online wakeh lho. Iya. Ya toh. Dodolan terus naik barangnya ora kuwi sing dikirim fotone kuwi. Iya. Banyak yang gitu ya. Banyak karena ya sakingnya dia mudah dapat fotonya. Fotonya entah ngambil dari mana, barangnya lain lagi gitu ya. Etikanya tuh kadang tidak dipakai. Sayangnya itu di sana. Makanya kita mau plus atau mau minus itu tergantung diri kita sendiri. Betul sekali. Ya. Kembali Bu Leni, terus piye kok terus nggawe pabrik coklat itu? Apa yang dimulai, kesulitannya apa, lalu apa langsung laris gitu? Gimana ini? Oh ya, enggak Pak. Saya awal-awal itu buatkan teman saya punya anak tuh ulang tahun. Terus kemudian lama-lama saya kepikiran kalau masih jaga ke itu aja kan nggak bisa. Terus saya coba nawarkan ke toko-toko yang model seperti ini loh Pak. Nih. Yang pakai itu. Ini yang pertama dibuat ini. Ya. Wah, mantap. Itu kan saya coba tawar, ada cetakan juga. Saya masukkan ke toko-toko, saya ke toko-toko roti, ke toko oleh-oleh gitu Pak. Jadi enggak tergantung orderan dari customer aja. Iya. Wah, luar biasa ya Pak Jumala ya. Dahsyat. Gimana Sobat Kendel? Nah, semoga ini tamu kita ini benar-benar nanti bisa menjadi inspirasi ya. Pastinya. Terutama untuk ibu-ibu ya, emak-emak ya. Tadi kalau oma malah ngomongnya simbok. Itu memang kan Tapi mbak emak-emak kan ya simbok. Iya. Tapi intinya setelah kita mendengarkan kisah mereka berdua Pak, sing penting wani. Sing penting wani. Akeh teori ini gak wani bergerak ya gak jadi ya. Yes. Sing penting wani. Oma, Bu Leni, kita minta pesan-pesan untuk Sobat Kendel ya. Kira-kira apa sih yang pesan yang ingin disampaikan supaya benar bisa habis semangat untuk berbisnis dan semangat atau apapun lah ya. Silakan. Atau apapun. Oma, monggo Oma. Pesan untuk sobat simbok. Kayaknya aku selalu yang di pertama. Nah, iyalah. Karena saya lebih tua. Itu ya. Kalau saya pesennya karena sekarang itu yang namanya perempuan itu harus mandiri. Mandiri ya. Jadi perempuan itu lebih baik memang. Tapi BCA, BTN nggak usah ya? Oh, iya. Itu harus punya. Itu urusan suami ya. Kita tinggal kasih. Ini loh nomornya. Satu wanita tuh harus mandiri. Mandiri. Yang kedua, sing penting wani. Yang ketiga, orang ngawur. Mandiri, sing penting wani, orang ngawur. Iya. Ya sama saya sama Bu Beni. Sama Bu. Memang benar. Sama apa aja? Tipsnya. Memang benar. Jadi perempuan tuh harus mandiri Pak. Mandiri ya. Maksudnya kita juga harus punya penghasilan sendiri juga. Jangan tergantung suami. Sebentar, aku kok jadi kepo ya. Sebetulnya duit yang dipegang para pengusaha gini itu dikasihkan suami enggak sih? Sorry aku kepo. Iya. Apa ya dicek dhewe ngono. Duitku gitu ya. Kita sebagai suami kepo juga. Utangmu bayaran dhewe. Oh iya, yang utang siapa tuh, Bang? Yang utang siapa, yang bayar siapa? Loh, ini perlu dijawab orang nek usah ya kita pamitan kepada itu kayaknya itu rahasia. Rahasia. Itu kayak cukup ya Pak. Cukup. Oke, Sobat Kendel, kita mendapatkan inspirasi dan sharing yang banyak sekali dari dua pengusaha
wanita atau womanpreneur yang hadir pada hari ini. Iya. Dan saya sih berharap beliau bisa hadir lagi entah kapan ya untuk sharing yang pasti berguna. Bu Weni bisa sharing bagaimana caranya membuat menu atau apa begitu ya, yang sangat banyak dibutuhkan orang ya. Terus kalau kepengin detail ya kursus ya. Jangan lupa IG-nya kelas online. Nanti ya. Masak nanti enak. kita Kalau kepengin kursus ke beliau, kontaknya kita taruh di deskripsi video ya. Terus juga untuk Bu Leni kalau ingin pesan kefirnya di deskripsi video. Oke, Sobat Kendel, sampai jumpa lagi di podcast kami. Jangan lupa di subscribe dan di share ya. Bunyikan loncengnya. Loncengnya yang keren ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sip.